السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan tafsir masih pada awal surat Al-Baqarah dari kitab Taisir Karimur Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan masih membicarakan tentang sifat-sifat munafiqin dan fi'lah, perbuatan-perbuatan mereka para munafiqin. Dari mulai ayat Allah yang menyatakan wa minan nasi man yaqul amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dimulai dengan kalimat bahwa di antara manusia ada menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata mereka bukan mukminin. Peringatan dari Allah bahwa di tengah kalian ada yang berpura-pura mukminin, ternyata mereka bukan mukminin, alias munafiqin. Bagaimana keadaan mereka? Kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka ini dalam hati mereka ada penyakit, kemudian mau menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Kalau dikatakan pada mereka jangan merusak di muka bumi, mereka menyatakan kami ini memperbaiki. Kami sungguhnya ingin mendekatkan antara musyrikin dengan mukminin, ingin bersikap tengah antara musyrikin dengan mukminin. Maka Allah katakan ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa mereka para munafikin adalah perusak-perusak, bukan memperbaiki. Wa idza qila lahum aminu, dan kalau dikatakan pada mereka berimanlah sebagaimana berimannya manusia, ini para sahabat, qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ternyata jawaban mereka sungguh menunjukkan kekufuran mereka. Anu'minu kama amana as-sufaha. Kata mereka, apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Astagfirullah. Yang mereka maksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mencerca mereka para sahabat dengan kalimat sufaha. Ala innahum humus sufaha. Allah yang membela para sahabat dan membantah mereka dengan kalimat bahkan merekalah para sufaha. Walakin la ya'lamun, tapi mereka enggak sadar. Sufaha maknanya sebagaimana nukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kita mengingatkan kembali, adalah orang-orang yang tidak mengetahui hakikat apa yang dibutuhkan oleh dirinya, sehingga dia berusaha dengan apa yang dia bisa untuk merusak dirinya.
atau dengan sesuatu yang akan membuat madarat dirinya. Ini sufaha. Maka yang pantas dikatakan sufaha justru musyrikin dan para munafikin. Sa'a berupaya untuk memadaratkan dirinya sendiri. Wa idza laqul ladzina amanu, dan mereka para munafikin kalau bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman, kami bersama kalian. Tetapi idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bergabung dengan syaitan-syaitan mereka, dan di antara tafsirnya adalah Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, para munafikin bergabung bersama mereka. Qalu inna ma'akum, kata munafikin, kami bersama kalian, kami tadi cuma main-main. Maka Allah katakan, Allah yastahzi'u bihim, bahkan Allah yang memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka terus-menerus. Dan sudah dibahas kemarin, termasuk istihza'nya Allah pada mereka adalah digambarkan indah perbuatan mereka, sehingga mereka dengan tenang beramal dengan amalan-amalan fasid, mufsid, amalan yang rusak dan merusak dalam keadaan tenang, merasa saya nggak diadab, saya nggak diancam demikian, saya nggak dilakukan dengan yang jelek-jelek. Mana katanya ada adab? Merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak ada konsekuensi apapun, merasa aman. Ini Allah Subhanahu wa taala yastahzi'u bihim. Padahal Allah yastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah biarkan mereka dengan istidraj, diulur oleh Allah, yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, agar mereka mati dalam keadaan mereka su'ul khatimah. Dibiarkan oleh Allah agar terus sampai mati mereka tidak mendapatkan hidayah. Na'udzubillah minadh dhalal. Maka selanjutnya ayat yang akan kita bahas hari ini, kata Allah, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, maka enggak akan menguntungkan perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan bimbingan hidayah. Kami ulas ayat-ayat sebelumnya agar kita tahu siapa yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat ulaika. Ulaika, mereka tadi para munafikin, al-mawsufuna bitilka sifat, yang telah disifati dengan sifat-sifat tadi, adalah orang-orang yang yashtarun, membeli kesesatan dengan hidayah. Dan makna membeli itu bertukar. Saya memberikan harta, kamu berikan barang, itu membeli. Berikan barang kamu, saya akan berikan harta. Tetapi sungguh sejelek-jelek perdagangan adalah menjual agamanya, menjual hidayah, menjual bimbingan yang sudah sampai kepadanya, dia tolak, dia ganti dengan kesesatan, dengan dalalah. Ishtarawud dalalata bil huda. Dikatakan oleh Syekh Nasr Sa'di rahimahullah, ay raghibu fi dalalati raghbatal mushtari bis sil'ah allati min raghbatihi fiha yabdul fiha al-athman an-nafisah. Mereka memilih petunjuk dengan hidayah, yakni mereka lebih memilih. Raghibu fi artinya lebih suka, lebih memilih. Ad-dalalah, lebih memilih kesesatan. Diutus oleh Allah kepada mereka Rasul, diturunkan kepada mereka kitab Al-Quran, diturunkan oleh Allah ilmu yang akan menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Ternyata mereka lebih memilih kesesatan. Raghbatal mushtari bis-sil'ah, mereka lebih memilih kesesatan seperti pembeli yang membeli barang, allati min raghbatihi, yang karena dia suka barang itu, karena dia senang dengan barang itu, yabdul fiha al-athman an-nafisah, dia akan keluarkan harga yang besar, yang sangat tinggi dia keluarkan karena saking senangnya dengan barang itu. Karena raghibu fi tilka sil'ah, maka mereka keluarkan athman an-nafisah, harga yang sangat mahal. Berapa harganya? 500 juta saya bayar, karena senang sekali dengan barang tadi. Ternyata barakallahu fikum, hadza min ahsanil amtsilah,
Ini permisalan yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Permisalan mereka membeli sesuatu dengan harga yang mahal, yang ternyata astagfirullah sesuatu itu enggak ada nilainya, bahkan madarat, yaitu dhalalah. Ishtaru dhalalata bil huda ma aghlal asman, betapa mahal harganya dan betapa rendah barangnya. Betapa rendah barangnya. Barang yang dibeli dhalalah. Tapi apa korbannya? Apa bayarannya? Dia tinggalkan jannah, dia tidak mau surga. Dia tinggalkan Islam, dia tinggalkan tauhid, dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan ajaran Rasulullah SAW, semuanya dia lebih memilih dhalalah. Ini ishtaru dhalalata bil huda wa hadza ajhalun nas. Sebodoh-bodoh manusia adalah membeli kesesatan dengan hidayah. Yani lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Fa innahu ja'ala ad-dhalala allati hiya ghayatus syarr. Mereka menjadikan kesesatan, yang kesesatan itu merupakan ghayatus syarr, merupakan setinggi-tinggi kejelekan, kasil'ah, seperti barang yang mereka cari, barang yang mereka beli. Wa ja'ala al-huda, dan mereka jadikan hidayah yang ditawarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan ghayatus salah, setinggi-tinggi kebaikan, bimanzilatis tsaman, dijadikan kedudukannya seperti bayarannya. Nih, ambil hidayah, saya enggak butuh, ambil, saya ingin kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Fabadalul huda raghbatan anhu bid-dhalal raghbatan fiha. Maka mereka mengganti hidayah raghbatan anhu, karena tidak suka, untuk membeli kesesatan raghbatan fiha, karena suka. Perhatikan kalimat raghbah. Kata sambungnya berbeda, maknanya bertentangan 180 derajat. Raghbatan anhu pakai an, artinya tidak suka. Raghbatan anhu diganti dengan dhalalah, raghbatan fiha. Kalau raghiba fi artinya suka. Maka kalau dikatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, suka apa enggak suka? Raghiba an, tidak suka. Faman raghiba anni an sunnati, siapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan golonganku. Qala fabaddalul huda raghbatan anhu bid-dhalal raghbatan fiha. Maka mereka justru mencari atau mengganti hidayah karena tidak suka dengan hidayah dengan dhalalah yang dia sukai. Fahadhihi tijaratuhum, inilah perdagangan mereka. Fabi'sat tijarah, sejelek-jelek tijarah, sejelek-jelek perdagangan. Wa bi'sas safqah safqatuhum, dan sungguh sejelek-jelek safqah adalah safqatuhum. Jual beli itu disebut dengan bai' dalam bahasa Arab karena dari kata ba'a, menjulurkan tangannya, atau ba', memberikan sesuatu dan mengambil sesuatu. Sehingga sering diistilahkan jual beli dengan kalimat tangan. Apakah ba'nya atau telapak tangannya atau safqah. Safqah ini safqah namanya. Karena biasa dengan tangan. Nah, maka sejelek-jelek jual beli adalah jual beli mereka. Terjemahannya sama. Wa idza kana min man badala dinaran fi muqabalati dirhamin khasira, fa kaifa man badala jauharah wa akhadha anha dirhaman. Kalau saja ada orang yang mengeluarkan 1 dinar untuk mengganti atau untuk mengambil 1 dirham, maka apa kamu katakan? Rugi. Diserahkan uang emas untuk mengambil uang perak. Apa kalian katakan? Sufaha. Sufaha, jahil, kamu bodoh, rugi kamu serahkan emas ditukar dengan perak. Jahil. Ini namanya khasir, perdagangan yang rugi. Taib, sekarang perumpamaan kedua. Dikeluarkan badala jauharah, permata yang sangat mahal harganya. Wa akhadha anha dirhaman, kemudian diganti dengan uang perak tadi, dengan dirham. Ini lebih bodoh dari yang tadi. Ajhal minal awwal. Lebih bodoh dari yang tadi, lebih rugi lagi dia. Taib, sekarang perbandingannya antara dhalalah dengan huda.
lebih jauh dari pembandingan mutiara tadi atau permata tadi dengan perak. Barakallahu fikum. Membeli batu dengan emas. Gila dia. Gila dia, majnun. Kamu korbankan emasmu untuk membeli batu dari kali. Astagfirullah. Yang kamu cari dengan mudahnya. Ada jahil, ajhal nas, akan ditertawakan oleh manusia. Baik. Ternyata ini lebih jahil dari yang tadi dan lebih gila. Dia membeli kesesatan, mengorbankan hidayah. Nggak bisa dibandingkan antara kesesatan dengan hidayah, abadan. Nggak bisa dibandingkan, sama sekali, jauh sekali. Fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dalalah? Maka bagaimana pendapatmu seorang yang menukar hidayah dengan kesesatan? Mengganti hidayah dengan kesesatan. Waqtara asy-syaqa 'ala as-sa'adah, lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan. Wa raghiba fi safilil umuri an a'aliha, lebih memilih kerendahan daripada kemuliaan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, sungguh tidak beruntung perdagangan mereka. Perdagangan yang tidak untung, bal khasira fiha a'dama khasarah, bahkan dia merugi dengan sebesar-besar kerugian. Apa kata Allah dalam ayat lain? Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang paling merugi adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka nanti pada hari kiamat. Yang paling rugi adalah orang yang merugikan dirinya pada hari kiamat. Manhum? Siapa mereka yang merugikan dirinya pada hari kiamat? Orang yang tidak berjalan di atas huda. Itu yang paling merugi. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Katakan, maukah kami beritahukan siapa yang aksarina a'mala, siapa yang paling merugi? Dijawab dengan jawaban yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat di kehidupannya di muka bumi ini. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami berbuat baik, kami berbuat saleh, kami menginginkan islah. Ma nuridu illa al-islah, kata mereka. Ada khasir, orang-orang yang merugi, yang dikatakan oleh Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Manusia paham makna rugi kalau kehilangan dunia. Itu pada pandai-pandai, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Waduh, rugi ini. Kulakannya aja sekian, kenapa jualnya sekian? Rugi, paham. Tetapi ketika berpikir tentang masalah agama, kerugian di akhirat, nggak sadar. Kamu tidak mendapatkan 2 rakaat sebelum fajar, sunnah. Kamu rugi, tidak mendapatkan dunia dan akhirat. Tidak merasa rugi sama sekali, tenang. Kenapa demikian? Karena mereka tidak yakin dengan berita-berita dalam Quran dan Sunnah, tidak yakin dengan hari akhir, dan tidak yakin dengan berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih sopannya kurang yakin. Kalau tidak yakin kafir, kurang yakin. Padahal ini rugi. Berapa rugimu ketika engkau samhan idza ba'a, samhan idza ishtara? Berapa ruginya kalau kamu kurang lebih lah ketika menjual dan kurang lebih ketika membeli? Berapa ruginya? Kecil sekali. Dan didoakan oleh Rasulullah SAW, rahimullah imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang kurang lebih lah kalau menjual dan kurang lebih kalau membeli. Enggak sulit-sulit banget, ya kurang lebih lah. Ini lebih sedikit enggak apa-apa. Berapa ruginya? Sedikit sekali. Tetapi ketika kita na'udzubillah meninggalkan huda, memilih dhalalah seperti munafikin, maka ini yang dikatakan akhsarina a'mala.
Ini yang dikatakan serugi-rugi manusia. Karena mereka lebih memilih jalan kesesatan daripada jalan hidayah. Lebih memilih ra'yunya daripada sunnah. Lebih memilih kesyirikan daripada tauhid. Lebih memilih bid'ah daripada sunnah. Di antara tafsir ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dengan diriwayatkan oleh beliau rahimahullah, wa qala Ibnu Jarir dengan sanadnya, haddatsana Bashir qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah. Kata Qatadah, kalimat fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, bahwa mereka tidak akan untung perdagangannya dan mereka enggak akan terbimbing, dikatakan qad wallahi ra'aitumuhum. Kata Qatadah, sungguh demi Allah, kalian sudah melihatnya. Qad ra'aitumuhum kharaju minal huda ila dhalal. Kalian melihat orang-orang yang meninggalkan hidayah kepada kesesatan. Ra'aitumulala, orang yang tadi di atas sunnah kemudian berpaling kepada bid'ah. Orang yang tadinya berjalan di atas jalannya ahlu sunnah berpindah ke jalannya khawarij, ke jalannya kesesatan-kesesatan. Qala, dikatakan oleh Qatadah, kharaju minal huda ila dhalalah wa minal jama'ati ila al-furqah. Meninggalkan jamaah kepada furqah. Al-jamaah rahmah, yaitu jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimin wa imamahum, kaum muslimin dan penguasanya. Justru mereka tinggalkan al-jamaah dan kemudian mereka berpindah kepada furqah, perpecahan, pertikaian, pertumpahan darah, pembunuhan, peperangan sesama muslimin. Ini juga jual beli yang rugi, jual beli yang dikatakan fama rabihat tijaratuhum. Wa minal amni ilal khawfi, kalian telah melihat bagaimana mereka berpindah dari keamanan kepada ketakutan. Yang tadinya aman, tentram, tapi mereka berpindah menjadi suasananya ketakutan, dikejar-kejar, menjadi DPO, daftar pencarian orang. Minal amni ilal khawf. Dan diucapkan oleh Qatadah karena memang yang saat itu muncul kesesatan Khawarij dengan Syiah. Jadi bukan mengada-ngada, memang Qatadah ke sana berbicara. Karena beliau melihat, kalian lihat bagaimana orang-orang yang keluar dari jamaah ilal furqah, dari al-aman ilal khawf, dari keamanan kepada khawf. Wa minas sunnati ilal bid'ah, berpindah dari sunnah kepada bid'ah, kata beliau. Wa hakadha, demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari hadis Yazid bin Zurai', dari Sa'id, dari Qatadah, juga sama seperti itu, sawa kalimatnya. Faqad ra'aitumu, kalian melihat orang-orang yang seperti itu membeli kesesatan dengan mengorbankan hidayah. Apa yang dia sudah dapatkan hidayah, dia tinggal memilih sesuatu yang sesat. Fahada ajhalun nas, dan ini yang dikatakan akhsarina a'mala. Wa qawluhu wa ma kanu muhtadin, dan ucapannya dalam ayat wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ini tahqiq li dhalalihim. Ini memastikan kembali atau menyatakan dengan lebih jelas lagi, lebih yakin lagi bahwa mereka sesat. Ta'kidan wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai', dan mereka tidak mendapatkan untuk mereka petunjuk sedikit pun. Fahadhihi awsafuhumul qabihah, dan ini sifat-sifat mereka al-qabihah. Sifat-sifat siapa? Munafiqin. Munafiqin. Dan kenapa Qatadah mengarahkannya kepada mereka ahlul bid'ah? Karena para salaf, para ulama menyebutkan dan mensejajarkan ahlul bid'ah yang bid'ahnya sudah mencapai kekufuran, itu dengan istilah munafiqin. Mereka munafiqin. Sebagian ulama mengkafirkan Khawarij. Sebagian ulama mengkafirkan Khawarij dengan kalimat bahwa mereka yakhrujun minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dari satu sisi keluar dari sisi lain. Masuk Islam dari satu sisi, ternyata keluar lagi dari Islam dari sisi lain.
maka sebagian mereka mengatakan kufar. Karena sebagian ulama menyatakan kufar, maka mereka mengatakan ini munafiqin. Kenapa? Karena masih mengaku muslimin. Sehingga Ibnu Musayyib ketika salat di sebelahnya seorang khawarij, dia melihat di sebelahnya khawarij, dia ambil sendalnya, pindah. Dan menyatakan a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. A'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya seorang munafik atau khusyuk yang munafik. Khusyuk yang munafik. Yang dipura-pura, dibuat-buat. Kenapa demikian? Karena sekarang dia khusyuk di hadapan Allah, menangis, sholat dan sebagainya. Keluar dia membunuh kaum muslimin, menentang agama Allah, menghalalkan darah kaum muslimin. Apa hadisnya menyatakan? Sibabul muslim kufrun, sibabul muslim fisqun, wa qitaluhu kufrun. Mencercanya adalah fuskun, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya kufur, memerangi muslimin. Na'udzubillah. Mereka khawarij sampai dikafirkan oleh para ulama, sebagian para ulama. Walaupun sebagian lain menyatakan tidak kafir. Tetapi ini barakallahu fikum untuk menunjukkan betapa mengerikannya kesesatan khawarij, agar mereka dan kita berhati-hati. Mereka hendaklah segera kembali kepada sunnah, dan sedangkan kita hendaklah berhati-hati dari kaum khawarij, karena mereka dikafirkan oleh sebagian ulama. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma